Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap kabar yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor yang menarik untuk menemani aktivitas harian kalian. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan cerita lagi dari cerita Gryosau The Myth yang kemarin ya. Makasih banget nih buat kalian sudah hadir, yang sudah menyimak dari part 1 sampai part sekarang ini. Terima kasih banget atas support kalian semua. Oh ya, buat kalian yang sudah hadir nih, absen dulu dong dengan namanya siapa dan dari kota mana di kolom komentar gitu ya, biar kita semua saling mengenal gitu. Karena tak kenal maka tak oke deh, jawab sendiri ya. Nah, contohnya seperti ini nih, yang sudah sering absen, yang sudah sering hadir di setiap channel ini upload gitu. Ada dari Kak Herlina Ridwan yang dari Jakarta, oke, sudah sering hadir gitu kan. Dan juga ada dari Kak Hani dari Bekasi. Ada lagi nih Kak Rini Puji Astuti dari mana nih? Dari Surabaya ya. Ada Kak Esther Karawira dari Jaksel. Dan juga ada Kak Lollipop Day dari Ketapang. Dan masih banyak lagi nih teman-teman. Makanya nih buat kalian yang belum absen dulu di kolom komentar ya, biar saya kenal dengan kalian semua. Dan makasih banyak atas supportnya semua ya, yang sudah selalu hadir, yang sudah selalu komen. Makasih banget, terima kasih, hatur nun. Oke deh, mungkin udah kelamaan nih ya buat kalian yang sudah nggak sabar mana ceritanya nih, mana kelanjutan ceritanya. Oke deh, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Tentang Pantai Selamaran, pantai yang memiliki beragam cerita yang berkembang di masyarakat akan konotasinya yang mengarahkan kepada sebuah gerbang yang tidak semua orang diketahui. Pantai ini disebut-sebut sebagai dermaga bagi Ratu Pantai Utara dan para pengikutnya. Begitu juga dengan mitos yang berkembang di sana. Jika mendengar nama Dewi Lanjar, pasti yang tertuju oleh kalian adalah seorang ratu yang begitu menawan dan terkenal di Laut Utara. Namun pernahkah kalian mengetahui apa saja yang berada di bawah kekuasaannya? Apakah pernah ada orang yang pergi ke tempat Dewi Lanjar? Kisah ini merupakan sebuah kisah yang terkenal di tanah Pekalongan. Nama Dewi Lanjar memang tak setenar Ratu Laut Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Namun, Dewi Lanjar cukup banyak dikenal masyarakat pesisir utara, atau yang lebih dikenal dengan Pantura. Dewi Lanjar yang merupakan sebuah tokoh karismatik terkenal di tanah Pekalongan itu memberikan beberapa kesan menarik bagi para masyarakat yang hidup di pantai utara. Dewi Lanjar sendiri merupakan seorang janda yang ditinggal suaminya. Nama aslinya adalah Siti Hatijah. Semenjak ditinggalkan oleh suaminya, Siti Hatijah sangat bersedih. Dia pun bersemedi di pantai utara. Semenjak itulah Siti Hatijah didatangi oleh Nyi Ratu Roro Kidul. Nyi Ratu Roro Kidul memberikan mandat kepada Siti Hatijah untuk bersemedi di pantai utara. Alhasil, ketika Siti Hatijah sedang bersemedi, tiba-tiba datanglah ombak besar yang menghantam Siti Hatijah. Dengan begitu, dia dijadikan satu dari 28 abdi Nyi Ratu Roro Kidul dan terkenalah dengan nama Dewi Lanjar karena dia seorang petapa wanita yang berstatus sebagai janda. Lalu, apakah Dewi Lanjar pernah bertemu dengan masyarakat biasa? Jawabannya adalah pernah. Kisah ini berawal dari seorang tukang rias pengantin, sebut saja namanya adalah Kang Daim. Dia terkenal sebagai tukang rias pengantin hingga ke seluruh penjuru Jawa Tengah. Saking terkenalnya, Kang Daim seringkali mendapatkan permintaan dari berbagai pelanggannya yang sangat luar biasa. Namun kali ini berbeda. Suatu hari, Kang Daim didatangi seorang wanita cantik dengan mengenakan baju kerajaan layaknya seorang ratu dan dipandu dengan menggunakan andong atau kendaraan yang ditarik oleh kuda. Bersamaan para punggawa seperti punggawa kerajaan, dia adalah Dewi Lanjar, penguasa Laut Utara. Dewi Lanjar beserta dengan beberapa punggawanya mendatangi Kang Daim karena ada maksud tertentu, yaitu ingin menjadikan Kang Daim sebagai perias pengantin dari saudara Dewi Lanjar. Awalnya Kang Daim tidak percaya. Dia seringkali mendengar isu dan rumor mengerikan tentang Dewi Lanjar. Dan yang paling parah adalah mengenai pesugihannya. Banyak orang-orang Pekalongan dan sekitarannya percaya bahwa Dewi Lanjar merupakan pemilik dari pesugihan Laut Utara. Selain itu, hal yang menjanggal lainnya adalah kedatangan Dewi Lanjar yang entah dari mana dirinya mengetahui kalau profesi Kang Daim adalah sebagai tukang rias pengantin.
Pikiran Kang Daim saat itu adalah ketidakmungkinan yang benar-benar terjadi bahwa sekelas Dewi Lanjar akan mengundangnya langsung dan dijadikan tukang rias pengantin untuk saudaranya. Alhasil, terciptalah obrolan di antara keduanya. "Mohon maaf Ratu, bolehkah saya bertanya?" tanya Kang Daim. "Silahkan Kisanak, tanyalah sesukamu," jawab Dewi Lanjar. "Apa yang membuat Ratu mempercayai saya untuk dijadikan tukang rias pengantin saudara Ratu?" "Namamu sudah sering kali aku dengar dari semua bawahanku. Mereka mengatakan jika kamulah satu-satunya tukang rias pengantin terbaik di Jawa Tengah ini." Mendengar jawaban itu, keraguan Kang Daim perlahan menghilang. Selanjutnya, Dewi Lanjar pun menanyakan penawaran kepada Kang Daim terkait mahar yang akan dipatokkan oleh Kang Daim sendiri. "Silahkan Kisanak, berapa mahar untuk bayaranmu?" Kang Daim diam sejenak. Dia kemudian menundukkan wajahnya kembali sambil berkata, "2 juta rupiah Ratu," jawab Kang Daim. Dewi Lanjar yang mendengar itu langsung terdiam sejenak. Dia pun kemudian menyuruh para punggawanya untuk segera bersiap-siap karena akan kembali ke istana. Sebelum meninggalkan Kang Daim, Dewi Lanjar berpesan kepada Kang Daim mengenai pemberangkatan yang akan dilakukannya di esok hari. "Gunakanlah perahu yang sudah tersedia di bibir pantai. Perahu berwarna hijau, layarnya menghadap ke laut utara, dan terdapat 1 buah dayung yang nantinya akan membawamu menuju ke istanaku." Kang Daim hanya menundukkan badannya sebagai tanda kalau dirinya sudah paham. Suara andong itu perlahan pergi meninggalkan tempat Kang Daim. Bersamaan dengan kabut turun, andong itu menghilang dengan sekejap. Malam harinya, Kang Daim memberitahu hal ini kepada istrinya terkait pemberangkatannya menuju istana Dewi Lanjar. Awalnya istri Kang Daim tidak menyetujui pemberangkatan tersebut. Hal itu dikarenakan beberapa orang yang datang ke sana ternyata tidak balik lagi. Penyebab mereka terjebak di istana Dewi Lanjar adalah karena mereka tergiur akan salah satu tempat yang menyimpan seluruh harta Dewi Lanjar. Mereka yang tergiur maka akan memutuskan untuk bergabung dengan Dewi Lanjar dan tidak bisa kembali lagi ke dunia nyata. Kang Daim paham akan perasaan istrinya yang terlalu berlebihan dalam menyikapi sesuatu. Dirinya juga paham mana yang seharusnya untuk dilakukan dan mana yang tidak. Karena memang tidak semuanya mereka yang berada di Laut Utara mengajak kepada kesesatan. Justru manusianya sendirilah yang disetir oleh nafsu sehingga dirinya tak mampu untuk menyimbangkan antara keinginan dan keimanan. "Pak, tolong jangan sampai tertipu oleh harta benda yang ditawarkan oleh Kanjeng Dewi Lanjar," ucap istri Kang Daim. "Iya Bu, aku paham. Banyak orang yang terjebak di istana Kanjeng Dewi Lanjar karena tergiur oleh harta yang ditawarkan beliau." Kang Daim pun mencium kening istrinya. Ia berjanji kepada istrinya untuk tidak tergiur dengan apa yang ditawarkan oleh Kanjeng Dewi Lanjar kepadanya. Keesokan harinya, Kang Daim telah bersiap diri. Dia membawa segala peralatan yang digunakan untuk merias. Bukan hanya itu, seluruh pakaian Kang Daim juga mengenakan pakaian adat Jawa lengkap dengan blangkon yang dijadikan sebagai tanda khusus jika dirinya adalah seorang perias pengantin. Beberapa saat sebelum pemberangkatan, istri Kang Daim memberikan pelukan hangat. Dia pun kemudian berpesan kepada Kang Daim mengenai tempat yang dimaksud. "Jangan sampai tergiur dengan harta kekayaannya Dewi Lanjar. Itu godaan yang paling berat." Lagi-lagi, pesan itu terus disampaikan oleh istri Kang Daim kepada Kang Daim. Menurutnya, kekhawatiran terbesar istri Kang Daim adalah terkait kekuatan keimanan. Menurutnya, banyak juga orang yang memang sekelas ustadz ataupun kiai pernah terjebak karena tergiur oleh apa-apa yang diberikan oleh Kanjeng Dewi Lanjar. Kang Daim pun mengingat baik-baik pesan tersebut. Dia pun kemudian berangkat menuju pantai yang dirahasiakan yang tidak bisa diberitahu terhadap seluruh khayalak umum. Selama dalam perjalanan, Kang Daim terus mengingat pesan istrinya yang dibilang sangat sakral dan mengena dalam hati serta pikirannya. Dia tahu jika ada banyak orang-orang di sekitaran Pekalongan atau sekitarnya berada taklukan Dewi Lanjar dengan iming-iming harta yang sangat melimpah. Alhasil, mereka yang berada di sana tidak bisa kembali ke kampung halaman karena jiwa dan raganya telah terikat oleh Dewi Lanjar. Sesampainya di bibir pantai, Kang Daim mencari perahu yang berwarna hijau dan layar yang menghadap ke Laut Utara. Dia sendiri menjadi sorotan bagi orang-orang yang ada di sekitaran karena memang menggunakan pakaian adat Jawa dan membawa seperangkat alat merias pengantin yang ditenteng di tangan kanannya.
Setelah Kang Daim menemukan perahu itu, dia langsung mendayung ke arah yang dimaksud, yaitu tengah lautan yang menjadikan titik pertemuan antara dirinya dengan portal dunia gaib. Portal itu sendirilah yang akan membawanya langsung menuju kepada kerajaan Dewi Lanjar yang dikenal sebagai Ratu Pantai Utara. Kang Daim terus mendayung perahunya hingga turun gumpalan kabut aneh yang membuatnya menembus langsung ke sebuah gerbang besar yang dijaga oleh beberapa pasukan kerajaan Dewi Lanjar. Kang Daim sempat tidak percaya karena baru saja dirinya berada di tengah lautan dan kini dia sudah berada di hadapan sebuah kerajaan yang megah, lagi indah dan mewah. Kang Daim tahu dia sudah berada di domain atau jangkauan kerajaan Dewi Lanjar. Dia pun menemukan punggawa yang pernah bertemu kepadanya di rumah. Kata punggawa itu, Kang Daim langsung menuju ke tempat Dewi Lanjar. Perjalanan menuju ke tempat Dewi Lanjar sangat menguras nyali Kang Daim. Pasalnya, setiap dia menemukan sebuah tempat, dia mendapati banyak manusia yang sedang disiksa. Kata punggawa yang berada di sisinya mengatakan, mereka semua adalah para pelaku pesugihan yang telah melakukan pesugihan terhadap Dewi Lanjar. Bahkan, ketika seseorang melakukan pesugihan sesuai dengan profesinya, maka di tempat Dewi Lanjar, dia pun melakukan pesugihan yang sama. Sebagai contoh, ketika dia melakukan pesugihan sebagai tukang bakso, maka di tempat Dewi Lanjar, dia juga menjadi tukang bakso. Kang Daim amat prihatin dengan keadaan para penghuni yang disiksa di tempat Dewi Lanjar. Namun dia juga sadar bahwa segala sesuatu pasti ada resikonya, dan mungkin ini resiko yang harus diemban oleh para pelaku pesugihan. Akhirnya Kang Daim menuju sebuah tempat khusus di mana tempat itu telah terduduk seorang putri cantik yang akan menikah. Katanya dia adalah saudara dari Dewi Lanjar. Ada yang bilang juga dia adalah abdi dari Nyi Ratu Roro Kidul. Namun siapapun itu, Kang Daim tetap profesional. Dia menjalankan tugasnya sebagai perias pengantin. Kang Daim pun merias putri itu dengan hati-hati. Dia tak mau ada kesalahan sedikit pun dalam merias seseorang yang ada kaitannya dengan Dewi Lanjar. Setelah selesai, Kang Daim dibawa di sebuah tempat yang mana tempat itu adalah tempat penyimpanan seluruh harta kekayaan Dewi Lanjar. Dimulai dari emas, uang, harta, perhiasan, permata, dan lain-lain. Kang Daim diminta untuk mengambil sebanyak-banyaknya, namun Kang Daim menolak. Dirinya ingat akan pesan istrinya bahwa ada sesuatu tempat yang menyimpan seluruh harta kekayaan istana Dewi Lanjar, dan tempat itulah yang disebut-sebut sebagai godaan terbesar setiap manusia yang memasuki istana Dewi Lanjar. Kang Daim tetap memegang kesepakatan awalnya saat melakukan perundingan mengenai mahar yang disetujui antara dirinya dan juga Dewi Lanjar saat itu. Kang Daim hanya meminta uang sesuai dengan kesepakatan pertama, yaitu 2 juta saja. Alhasil, Kang Daim mendapatkan uang pesangon berupa 2 juta rupiah. Setelah usai, Kang Daim diantar kembali ke tengah lautan. Dia kembali lagi ke gerbang tempat di mana dirinya akan berlayar kembali menuju pantai yang dijadikan sebagai tempat berlabuh perahunya. Setelah selesai, Kang Daim kembali menaiki perahu itu dan mendayung hingga ke pantai yang dirahasiakan tempat dan namanya. Sesampainya di pantai, orang-orang yang banyak melihat Kang Daim selepas dirinya berpulang dari tengah lautan tanpa membawa apapun. Banyak pertanyaan yang dilontarkan orang-orang yang berada di sekitaran pantai mengenai apa yang dilakukan oleh Kang Daim menuju ke tengah lautan. Namun Kang Daim tidak memberitahu hal itu. Kang Daim langsung menuju ke rumahnya dan memberitahukan perjalanannya kepada seluruh keluarganya. Semenjak kejadian itu, Kang Daim percaya bahwa para pelaku pesugihan akan mendapatkan risiko sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Dirinya juga percaya bahwa yang membuat orang-orang terjebak bukan karena para sosok-sosok yang diyakini sebagai pemberi kekayaan, melainkan nafsu dan keinginan besar manusia itu sendiri. Kembali lagi di dalam Griyo Sewu Demit. Tepat saat dimana sosok nenek misterius itu menghilang, aku mulai bertanya-tanya, mengapa pertanda demi pertanda yang memang berada di tiap kisah pantai utara ini selalu membuatku merinding dengan sendirinya. Belum lagi, cerita-cerita terkait pantai Selamaran sangat bersinggungan dengan orang-orang yang mungkin saja sudah ditandai oleh para penguasa di sana. Bukan berarti dengan munculnya cerita-cerita ini, aku memandang terhadap pantai ini dengan konotasi yang tidak baik. Akan tetapi, dengan keindahan pantainya, Selamaran memiliki cerita yang sangat menakjubkan. Aku pun segera untuk tertidur. Aku tidak ingin lagi ada gangguan-gangguan aneh yang kebetulan saja sangat menggangguku lagi. Berbeda dengan hal yang lainnya,
Aku sendiri tidak menginginkan hal yang mengerikan akan terjadi lagi di tiap kali aku melangkah dan menghuni rumah sekaligus kantor ini. Sudah hampir tengah malam, aku masih memikirkan bagaimana caranya untuk tidur. Yang aku takutkan masih sama. Barangkali ini menjadi trauma diriku sendiri terkait dengan sosok-sosok yang bisa saja bermunculan di dalam kamar seperti waktu itu. Aku segera membersihkan kasurku, lalu merebahkan tubuhku menghadap ke arah jendela kamar. Pikirku, ini akan menjadi penjagaan bagi diriku sendiri ketika suatu waktu ada sosok-sosok yang bermunculan kembali di jendela kamarku. Aku menengadahkan kedua tanganku ke atas sembari membaca doa di dalam hati. Kali ini, aku sedikit berucap juga di dalam mulut agar benar-benar Tuhan mengabulkan doaku. Sebenarnya aku sangat meyakini jika Tuhan menjaga dan melindungiku. Tapi ada saja memang gangguan-gangguan dari makhluk-makhluknya yang menyukai manusia-manusia tertentu. Tuhan, aku serahkan tubuhku kepadamu. Jika nanti ada makhlukmu yang mengganggu, tolong hentikan Tuhan. Amin. Selesai berdoa, aku langsung memejamkan kedua mataku. Ingin rasanya benar-benar tidur tenang tanpa ada kendala dan halangan sedikit pun. Tapi berbeda lagi jika aku tertidur. Pasti ada saja gangguan-gangguan aneh yang selalu memberikan kesan yang tidak baik bagi pikiran dan juga hatiku. Saat aku tertidur, aku bermimpi berada di sebuah tempat. Aku bermimpi dengan jelas seperti sedang berada di dalam kejadian. Aku sedang menaiki sebuah perahu untuk berlayar ke sebuah tempat. Saat itu juga, aku didampingi oleh Pak Hartawan. Entah mengapa aku bisa bermimpi seolah-olah berada di dekat pantai yang baru saja dibicarakan. Saat itu, aku hanya terdiam, sembari menikmati alur perahu yang mengarahkanku kepada sebuah tambak tempat pemancingan. Tidak berselang lama, Pak Hartawan mengatakan kepadaku, dia memberitahuku terkait tempat yang sedang kita lalui. Mas, lihatlah ke depan. Itu adalah pantai. Aku terkejut saat kabut yang baru saja menutupi pemandangan depan berubah menjadi pantai. Itu pantai Selamaran, Pak? Tanyaku. Bukan, Mas. Ini pinggiran dari pantai es. Aku bersyukur sekali. Faktanya, pantai yang berada di hadapanku bukanlah pantai seperti yang diberitahu kepada nenek misterius itu. Seperti layaknya sebuah undangan, kemungkinan besar nenek misterius itu adalah salah satu dari suruhan pantai utara untuk mengundangku ke pantai es. Tapi Pak, aku terkejut di saat memandangi pantai yang dimaksud oleh Pak Hartawan. Di depan sana, aku melihat sebuah bangunan besar nan megah seperti layaknya istana. Lalu tidak berselang lama, aku seperti melihat gerombolan manusia sedang memasuki istana tersebut. Pak, itu apa ya? Tanyaku. Itu adalah orang-orang yang sudah terikat. Sudah terikat? Iya benar. Mereka yang sudah terikat dengan pesugihan, sukmanya akan tertahan di istana itu. Bisa dibilang, apa yang berada di hadapan kita kali ini adalah bagian belakang dari istana Kanjeng Dewi Lanjar. Aku langsung terbangun di saat Pak Hartawan mengatakan hal tersebut dalam mimpi. Aku benar-benar syok dan tidak habis pikir jika apa yang baru saja aku mimpikan layaknya seperti kenyataan. Aku melihat jam di handphoneku, ternyata sudah jam 2 pagi. Kini waktunya untuk kembali beristirahat karena waktu masih terus berjalan dan waktu tidurku terus-menerus berkurang. Namun di saat aku ingin tertidur lagi, aku terkejut di saat mendengar suara gebrakan jendela dari arah depan. Jendela kamarku yang semula tenang kini bergetar dengan sendirinya. Lalu tidak lama kemudian muncullah sosok hitam bermata merah. Sosok itu seperti melayang di udara karena yang aku yakini sosok itu seperti tidak memiliki tubuh. Tepat saat sosok itu muncul tepat di ventilasi udara jendela kamarku, tiba-tiba mata merahnya mengarahkan ke sebuah pintu. Tidak lama kemudian, pintuku digedor-gedor oleh sesuatu yang berasal dari luaran. Aku mengira getaran itu dihasilkan dari energi yang diberikan oleh sosok merah tersebut. Namun prakiraku salah. Aku yang sudah sangat ketakutan harus dibuat kerdil oleh sosok itu. Pandanganku terarah kepada bagian bawah pintu yang kebetulan terlihat dengan jelas bayangan kaki yang sangat ramai. Bersama dengan itu, muncul bunyi-bunyian yang mengerikan dari luaran pintu.
Ternyata mereka yang berada di luaran kamar adalah sosok-sosok yang berasal dari rumah ini. Mereka berniat untuk masuk ke dalam kamar dan masuk ke dalam tubuhku secara bergantian. Pintu terus digedor-gedor dari luaran. Aku pun segera menahan pintu itu dengan tubuhku. Bersama dengan itu, aku mendengar kalimat mengerikan yang diucapkan oleh salah satu sosok yang berada di luaran kamar. Cah bagus, ikut Yona. Ikut yuk ke Pantai Selamaran. Ratu sudah menunggumu. Enggak, aku gak mau ikut. Aku mau pulang ke rumah. Aku gak mau ikut. Ikut Yona. Tidak lama kemudian terdengar suara tawaan dari kuntilanak yang sering menggangguku saat berada di kamar mandi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Melu Yonang, melu yo. Mereka terus-menerus mengucapkan kalimat itu hingga membuat kepalaku sakit. Aku terus menahan pintu kamarku dari para sosok-sosok penunggu rumah ini. Namun aku tidak tahu bagaimana mereka semua berdatangan ke kamarku secara bersamaan. Aku pun kembali memandangi sosok bermata merah. Dia tampak kegirangan dengan ketakutan yang aku tampakkan. Tidak lama kemudian, matanya yang merah menyala mengarahkan lagi ke beberapa tempat. Tidak berselang lama, seluruh baju-bajuku yang tergantung di hanger berjatuhan dengan seketika. Begitu juga dengan seluruh benda-benda yang berada di sekitaran. Mereka semua berjatuhan dan kamarku berantakan dengan seketika. Aku pun berteriak meminta tolong, namun tidak ada satu orang pun yang mendengar. Ingin rasanya untuk bisa lari dari tempat ini, namun apa daya, aku sendiri tidak bisa melakukan hal itu. Lagi-lagi, hidungku keluar cairan berwarna merah. Aku kembali kalah dengan gangguan-gangguan mereka yang kerap kali meneror dan menggangguku. Pandanganku menjadi buram. Aku tidak bisa melihat dengan jelas sesuatu yang ada di sekitaran. Bersama dengan itu, ada sesuatu yang membisikkan tepat di telingaku dengan bisikan yang mengerikan. Awakmu kudu mati. 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 Tidak lama kemudian, seorang wanita dengan menggunakan pakaian adat Jawa duduk di sampingku sembari mengusap-ngusap dahiku. Yang aku ingat, dia tersenyum kepadaku, namun sesekali mengeluarkan lidah yang sangat panjang seperti ular. Cah bagus, ayo ke Pantai Selamaran. Dan itulah teman-teman ceritanya. Untuk kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita akan melanjutkan ceritanya di video berikutnya. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, stay terus di channel Dimensi Mimpi ya. Dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Makasih banget. Buat kalian suka ceritanya, jangan lupa lah untuk klik like-nya. Dan yang belum absen nih, absen dulu dong di kolom komentar ya. Dengan siapa dan dari mana, biar saya di sini makin kenal dengan kalian semua, biar kita makin akrab gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf banget karena harus mengakhiri cerita di menit ini. Pokoknya buat kalian yang penasaran, stay terus aja ya di channel Dimensi Mimpi. Dan seperti biasa, saya di sini undur pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi.